Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini aku bakal memberikan materi tentang strategi distribusi konten. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang familiar ya dengan istilah konten. Biasanya konten kita bisa temui ketika kita main sosial media, ketika kita nonton video di internet, atau bahkan di televisi pun, istilah konten pasti untuk beberapa teman di sini pasti familiar ya dan sudah pernah dengar. Nah, di materi kali ini aku akan menjelaskan cara kita menyebarkan konten yang kita punyai, baik itu untuk bisnis kalian atau mungkin untuk diri kalian sendiri. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Namaku Aditya Muhammad Irwanto. Aku itu pebisnis. Aku dulu mempunyai pengalaman di bisnis online dan juga sudah pernah menggunakan pemasaran yang berbasis sosial media dan digital. Nah, untuk pemasaran itu sendiri, aku dulu menggunakan ads atau iklan. Itu biasanya fiturnya berbayar ya, teman-teman. Jadi, itu sebenarnya opsional, tergantung kita bagaimana untuk mengolah kontennya. Saat ini, aku berkarir di bisnisku sendiri, yaitu di bidang logistik dan toko onlineku. Dan toko onlineku itu sekarang aku mempunyai dua platform sosial media untuk menjalankan itu semua. Nah, teman-teman bisa banget meniru model cara pemasaran via digital maupun sosial media melalui materi yang akan kupaparkan hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin ada yang masih asing ya sama sosial media atau bahkan ada yang masih asing dengan gimana sih cara kita memperkenalkan produk kita melalui sosial media atau cara memperkenalkan produk kita melalui apa aplikasi atau platform digital gitu. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Nah, untuk outline hari ini, aku bakal menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama ada cara mendistribusikan konten di sosial media, lalu yang kedua adalah SEO untuk konten. Nah, yang pertama, untuk mendistribusikan konten di sosial media itu akan membahas tentang bagaimana kita menyebarkan konten yang akan kita berikan ke viewer atau penonton. Nah, itu biasanya nanti ada strateginya tersendiri, entah melalui pendekatan minat penonton, hobi penonton, atau mungkin umur penonton, daerah asal penonton, itu semua bisa mempengaruhi mereka, teman-teman. Jadi, kita juga harus bisa berstrategi agar konten yang akan kita berikan itu bisa diterima oleh banyak kalangan, baik yang dari lokal maupun internasional. Nah, biasanya lokal internasional kan perbedaannya signifikan ya teman-teman. Signifikan tuh perbedaannya drastis lah. Mungkin yang lokal mengincar produk yang murah tapi awet mungkin. Atau mungkin kalau yang luar negeri mengincar produk yang sudah mempunyai nama. Itu contoh ya teman-teman. Bisa jadi aku benar, bisa jadi aku salah. Nah, untuk poin dua yaitu SEO untuk konten. SEO itu adalah singkatan dari Search Optimization Search Engine Optimization. Jadi bisa ditranslate atau bisa diterjemahkan SEO adalah bagaimana kita mengoptimalkan suatu pencarian produk atau jasa yang akan kita berikan. Itu biasanya berlaku di internet. Nah, contohnya gini teman-teman, aku kasih contoh ya sebelum kita gali lebih dalam. SEO, contoh, teman-teman kalau misal kita mengetik suatu produk misal, contoh kita mengetik produk minuman. Ketika kita mengetik produk minuman, itu pasti kan yang ada di benak teman-teman, oh, minuman itu adalah Aqua, air mineral itu adalah Aqua. Sama seperti halnya dengan odol pasta gigi. Ketika kita nanya, eh, beli odol apa? Beli pasta gigi apa? Pasti kan mayoritas orang Indonesia itu bukan nanya odol atau pasta giginya, tapi mereka nanya, udah beli Pepsodent belum? Loh, Aquanya udah diminum belum? Nah, itu dia. Itu bagaimana SEO mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Makanya, ketika kita berhasil untuk mengoptimalkan SEO untuk produk atau jasa kita, atau bahkan untuk branding kita sendiri-sendiri,
itu besar kemungkinan teman-teman bisa cepat dikenal gitu. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, cara mendistribusikan konten di media sosial. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Cara kita menyebarkan suatu konten di sosial media itu harus mempunyai pertimbangan yang banyak, atau bisa dibilang kita harus memperhatikan faktor-faktor. Contohnya yang tadi aku bilang di awal, segmentasi. Segmentasi itu bisa berupa umur, geografi, hobi mereka, minat mereka, pekerjaan mereka apa, eh, lalu bisa juga berupa mata pencaharian mereka apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi penting untuk dipahami bahwa cara mendistribusikan konten di media sosial itu harus kita sesuaikan dengan siapa target penonton yang akan kita capai. Contoh, teman jualan teman-teman jualan seblak misal contoh. Seblak kan sekarang anak muda banyak yang suka ya, dan biasanya anak-anak cewek yang suka seblak biasanya. Nah, teman-teman mungkin bisa ketika teman-teman jualan seblak via sosial media untuk pemasarannya ya, mungkin teman-teman bisa menambah label seblak pedas misal, atau seblak gratis topping misal, contohnya ya, contoh simpelnya gitu. Nah, jadi kita balik lagi, cara kita mendistribusikan konten di media sosial itu sangatlah penting karena itu dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap produk atau jasa yang akan kita berikan. Dan sebenarnya ini juga berlaku buat diri sendiri atau personal branding lah yang bisa aku bilang. Jadi contohnya gini, contoh teman mau jadi artis nih, teman-teman mau jadi artis, lalu teman-teman punya apa sih yang menjadi keahlian teman-teman? Contoh, teman-teman mungkin jago gambar misal. Nah, jago gambar itu bebas. Itu teman-teman mau menyasar ke orang yang berminat apa. Contoh, pencinta alam. Oh, berarti teman-teman bikin konten gambar berupa gambar gunung, gambar pantai, laut, dan sejenisnya. Sama halnya dengan hal lainnya. Kalau ada teman-teman misal suka otomotif, lalu teman-teman juga suka mengulik otomotif itu sendiri, nah teman-teman bisa meracik ide konten yang memang khusus di otomotif. Dan itu juga bisa disesuaikan dengan minat masyarakat kita saat ini. Kan kita kan minat masyarakat kita saat ini kan mayoritas kendaraan bermotor. Nah, mungkin teman-teman bisa itu membuat konten yang memang membahas tentang motor, mengulik tentang motor. Itu nanti teman-teman bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan sorotan dari masyarakat. Oh, konten kreator A membahas motornya objektif sekali, misal, atau informatif sekali, mudah diingat, mudah dipahami gitu. Bahkan untuk ke orang-orang yang tidak paham otomotif pun bisa paham. Itu dia contohnya cara kita mendistribusikan konten di media sosial. Nah, konten di media sosial. Media sosial kan sekarang udah menjadi ya ibaratnya itulah ya kebutuhan primer kalau kalau bisa aku bilang. Karena ya kita pasti sebelum tidur buka sosmed, bangun tidur buka sosmed, cek WA dan lain-lain gitu. Nah, dengan sosial media yang sudah menjadi kebutuhan primer, bahkan menjadi alat yang kuat ya bisa aku bilang di pemasaran digital, di pemasaran di era saat ini, apalagi sekarang kan platform sosial media ada banyak, ada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, atau TikTok. Oh iya, aku lupa. Twitter sekarang namanya X ya, bukan Twitter. Ingat. Jadi sekarang teman-teman kalau mau nge-tweet bukan nge-tweet tapi mau nge-X gitu. Nah, lanjut lagi. Semua platform itu mempunyai gaya tampilannya masing-masing dan kegunaannya pun masing-masing. Contohnya seperti ini. Instagram dengan mayoritas pengguna anak muda. Mungkin teman-teman kalau membuat konten di Instagram itu harus sesuai dengan tren anak muda saat ini. Berbeda halnya dengan teman-teman main konten di Facebook. Di Facebook kita diisi dengan mayoritas oleh mungkin orang tua kita, mungkin orang-orang yang usianya lebih tua daripada kita, generasi kita sebelumnya, generasi milenial ke belakang, Gen X dan seterusnya. Nah,
perlu diingat juga bahwa di setiap sosial media itu teman-teman harus bisa mengikuti apa yang menjadi arus arus utama dalam sosial media yang masing-masing berbeda tersebut. Nah, dengan teman-teman mencoba semua sosial media tersebut, nanti teman-teman bisa tahu gayanya masing-masing dari sosial media tersebut. Dan tentunya harus pakai strategi yang tepat. Karena kalau teman-teman nggak punya strategi yang tepat, nanti bisa aja kontennya teman-teman bahkan nggak dilirik atau mungkin kalau bahasa sekarangnya nggak FYP ya gitu. Nah, jadi gini, cara kita memahami platform itu harus bisa kita optimalkan secara mungkin. Semaksimal mungkin harus kita optimalkan. Dan tentunya ya efisiensi ya. Jadi teman-teman kalau bisa minim mengeluarkan modal lah untuk awal-awal. Tapi kalau emang sudah big, boleh mengeluarkan modal. Itu dia. Lanjut. Nah, ini perbandingan dari platform-platform sosial media yang sudah kita kumpulkan. Ada tiga di sini ya teman-teman. Ada Facebook, Instagram, Twitter atau X. Sekarang ingat ya, namanya X bukan Twitter. Ada LinkedIn, lalu yang terakhir ada TikTok. Nah, masing-masing tuh mempunyai yang aku bilang tadi ya di slide sebelumnya, mereka tuh punya karakter sendiri, layout sendiri, persepsi pengguna sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa memahami bagaimana orang-orang tersebut dalam memainkan di masing-masing sosial media yang berbeda. Contohnya, di data yang kupaparkan saat ini. Platform Facebook. Karakteristiknya apa? Audiens luas, fitur grup, dan marketplace. Cocoknya untuk apa? Bisnis B2C, komunitas, dan e-commerce. Nah, aku jelasin dulu ya teman-teman. Em, Marketplace itu di Facebook adalah, ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, itu tempat jual beli barang. Jadi teman-teman kalau mempunyai barang bekas atau barang baru itu bisa dengan fitur marketplace. Jadi nanti ada di kolom atasnya itu ada tulisan marketplace. Nah itu teman-teman kalau mau membeli sesuatu, mau menjual sesuatu bisa lewat situ. Nah, kenapa ini cocok untuk B2C? B2C itu adalah singkatan dari bisnis, to C-nya apa saya lupa, tapi B2C itu adalah bisnis to individu, bahasa simpelnya seperti itu. Nah, kenapa ini cocok untuk B2C? Karena ya itu yang tadi aku bilang, ada marketplace, mayoritas pengguna diisi oleh generasi-generasi apa di atas kita. Lalu ini juga cocok untuk komunitas karena kan kita bisa masuk grup Facebook. Contohnya grup jual beli motor misal. Oh, teman-teman masuk grup komunitas tersebut. Misal teman-teman punya motor, contoh mau teman-teman punya motor A misal. Lalu teman-teman di Facebook search, oh aku pengen masuk grup motor A nih, gitu. Nah, teman-teman masuk grup motor A, nanti di grup itu bakal membahas seputar motor A, dari mulai spare part, cara perawatan, bensin yang cocok apa, itu dia fitur grup yang ditawarkan oleh Facebook. Lalu yang terakhir adalah e-commerce. Nah, kenapa ini cocok untuk e-commerce? Karena ya contohnya gini, teman-teman kalau mau menjual suatu produk atau suatu jasa itu melalui Facebook ya, yang lagi kita bahas sekarang, itu ada yang fitur dulu kugunakan, yaitu namanya Facebook Ads. Facebook Ads itu bisa kita atur jangkauannya, lalu umurnya mau berapa, minat mereka apa, dan seterusnya. Bahkan kalian juga bisa mengatur daerah apa yang mau kalian pasarkan. Contoh, aku pengen ngejual sepatu, tapi hanya untuk seputar Pulau Jawa. Itu bisa. Aku ingin menjual produk alat tulis, misal untuk daerah Kalimantan, untuk kita setting ke Kalimantan saja pun bisa gitu. Jadi nggak harus global, tapi kita bisa menyeting sendiri daerah preferen kita sendiri gitu. Nah, lanjut yang kedua ya teman-teman, ada Instagram. Karakteristik Instagram itu sendiri, dia visualnya kuat. Jadi visualnya tuh menarik orang. Jadi orang tuh kalau masuk Instagram itu, wih, ini keren ya visualnya, tampilannya menarik, anak muda banget gitu. Lalu ada fitur Reels. Reels itu adalah video-video ya, mungkin seperti TikTok ya bisa kita bilang ya. Jadi kalian kalau scroll IG itu ada Reels, video-video dari konten kreator, video-video dari bisnis-bisnis, atau bahkan dari perusahaan-perusahaan gitu. Lalu ada Stories. Stories itu bisa aku bilang dia seperti
kalau kita bikin status di Facebook atau di WA. Jadi ketika kita upload foto, upload video, nanti itu ada jangka waktunya. Biasanya dalam 1 kali 24 jam, em, batasnya itu langsung ada batas 24 jam. Jadi ketika kita upload foto, ketika foto itu sudah lewat dari 24 jam, maka foto itu akan otomatis terhapus. Beda cerita ketika kita upload foto itu melalui upload post atau ngeposting suatu postingan. Kalau story hanya untuk sekedar ya, foto sementara lah ya, bisa dibilang. Nah, cocoknya untuk apa IG ini? Itu cocoknya bisa untuk fashion, untuk lifestyle, dan brand visual. Contoh, mungkin sekarang yang kita dengar itu istilah skena ya teman-teman, atau bahkan istilah macem-macem lah ya sekarang, tren-tren yang beredar. Nah, di Instagram itu banyak yang membahas tentang fashion. Contoh, fashion untuk wanita berkerudung misal, contohnya gitu. Atau fashion untuk orang yang suka motoran. Atau mungkin fashion untuk teman-teman yang em, suka dengan nuansa klasik. Nah, contohnya gitu. Lifestyle pun hampir sama dengan fashion, tapi lifestyle itu lebih ke gaya hidup preference. Contoh, teman-teman misal suka dengan suatu kebudayaan misal. Nah, di IG itu nanti secara otomatis biasanya muncul postingan-postingan randomnya itu dengan suatu yang kita minat. Mungkin terdengar aneh ya, kok bisa IG tahu minat kita, kok bisa IG tahu makan favorit kita ya karena pas kita masuk IG itu makanannya yang kita suka, habis itu produk yang kita suka kan pasti kita search. Makanya Instagram langsung secara otomatis ya membuat algoritmanya agar hal-hal yang kita minat itu bisa ditampilkan di Instagram sesuai dengan preferensi kita masing-masing gitu dia. Nah, untuk brand visual sendiri, brand visual itu sendiri sebenarnya ada di visual kuat ya. Jadi brand visual itu bisa kucontohkan dengan tampilannya yang menarik. Habis itu tampilannya mudah digunakan. Lalu tampilannya juga sangat ramah bagi seluruh pengguna, contohnya gitu. Nah, teman-teman di sini, mungkin teman-teman disabilitas di sini juga bisa itu main IG, main Facebook tanpa rasa khawatir. Karena tampilan mereka juga sudah ramah. Lalu juga sangat informatif untuk pengguna-pengguna awal. Gitu dia. Nah, sekarang kita lanjut ke Twitter ya, atau yang sekarang bisa disebut X. Nah, karakteristiknya dari Twitter atau X ini itu terletak pada komunikasi yang cepat dan topik-topik trending. Contohnya gini, misal teman-teman lagi sedih nih atau galau, misal contohnya. Teman-teman lagi sedih dan galau, teman-teman langsung ngebuat tweet atau nge-X, bikin. Oh, aku lagi sedih karena misal aku ketinggalan kereta, misal contohnya gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa cepet tuh dilihat oleh orang yang bahkan nggak teman-teman kenal. Bisa jadi dari Indonesia atau bahkan pun dari luar negeri juga bisa. Gitu. Nah, trending topik juga sama. Misal nih, oh ada trending misal Indonesia masuk SEA Games misal. Indonesia ikut SEA Games. Oh, itu jadi trending topik. Nah, Twitter itu biasanya platform pertama yang aku nggak tahu kenapa ya, aku juga sekarang masih mempelajari. Twitter itu yang menjadi platform pertama untuk suatu topik yang ada di Indonesia, bahkan dunia pun demikian. Contohnya kemarin kita lihat perang Ukraina ya teman-teman tahun 2022. Itu di Twitter rame loh. Habis di Twitter rame, pindah ke Instagram, pindah ke TikTok, pindah ke Facebook. Makanya Twitter itu sebenarnya digunakan sebagai komunikasi secara tertulis yang sangat efektif menurutku ya teman-teman. Jadi kalian kalau misal memang eh, bisa mengolah kata atau mungkin bisa menulis atau mungkin bisa membuat kalimat bahkan aku sarankan Twitter lebih cocok. Tuh. Nah, Twitter ini juga cocok untuk berita atau komunikasi real time. Komunikasi real time itu apa? Komunikasi real time itu yang benar-benar 24 jam per 7. Jadi ya benar-benar berita itu mengalir dengan cepat, teman-teman. Komunikasi juga mengalir dengan cepat.
Jadi Twitter itu bisa dibilang kayak aplikasi kalau teman-teman mau buka berita, mau buka, oh topik apa sih hari ini? Oh ada berita apa? Oh ada kasus apa? Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Ada di LinkedIn sekarang. Nah, LinkedIn itu dia karakternya komunikasinya cepat. Trending topiknya pun, oh sorry teman-teman, aku salah baca ini. LinkedIn itu dia profesional dan bisa untuk networking bisnis. Nah, profesional itu apa? Di LinkedIn itu, aku punya LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu ketika teman-teman sudah mempunyai background pendidikan, entah itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan seterusnya, atau mungkin bahkan teman-teman mempunyai suatu keahlian di bidang apapun ya, aku nggak bisa menjelaskan secara spesifik. Nah, itu bisa jadi nilai jual yang bagus, teman-teman. Kenapa aku bisa bilang itu? Karena gini, LinkedIn itu digunakan untuk orang-orang yang ingin melamar kerja atau bahkan mereka ingin nge-branding diri mereka sendiri. Dalam artian gini, teman-teman. Nge-branding diri mereka sendiri itu contoh aku pengen kerja di bengkel, aku mempunyai keahlian. Ini contoh ya, aku punya keahlian ngebengkel dan aku pengen kerja di bengkel. Oh ya udah, aku nanti bikin di LinkedIn Aditya Muhammad Irwanto atau Didit, panggil aku Didit ya. Didit mempunyai pengalaman di bengkel selama 5 tahun misal. Lalu mempunyai keahlian dalam membongkar mesin, mempunyai keahlian dalam menginspeksi bodi motor, mempunyai keahlian dalam memeriksa umur motor itu sendiri. Contohnya gitu teman-teman. Jadi LinkedIn ini memang digunakan oleh teman-teman yang ingin terjun ke dunia profesional atau mungkin teman-teman yang ingin memaparkan pencapaian teman-teman gitu. Nah, networking bisnis. Di bisnis itu networking sangat penting ya teman-teman karena networking itu kan kenalan ya, network, jaringan. Jadi makin jaringan kita makin lebar, maka kita juga bisa menggait lebih banyak orang untuk kenal ke kita yang bisa mendatangkan benefit gitu. Nah, LinkedIn ini cocok untuk B2B atau business to business dan branding profesional. Business to business itu apa? Jadi business to business itu adalah proses bisnis yang melibatkan dua perusahaan. Tapi kalau yang tadi ya di awal Facebook B2C itu bisnis kepada individu. Jadi aku punya perusahaan, aku ingin menjual sepatuku ke orang. Itu B2C. Tapi kalau B2B contohnya, aku menjual bahan dasar kertas, aku ingin menjual ke perusahaan buku karena buku kan butuh kertas. Itu B2B gitu teman-teman. Nah, branding profesional. Branding profesional itu yang tadi sudah aku bilang di bagian profesional. Jadi teman-teman tuh bisa nge-branding teman-teman atau ibaratnya menjual karya teman-teman tuh dengan memaparkan pencapaian teman-teman, prestasi teman-teman, pendidikan teman-teman gitu. Jadi LinkedIn ini sebenarnya platform yang bagus buat teman-teman memaparkan prestasi teman-teman gitu. Nah, ini yang terakhir ada TikTok ya teman-teman. TikTok itu dia karakteristiknya itu kontennya pendek, lalu gampang viral gitu. Konten pendek bisa aku bilang gini, dia itu sistemnya kayak Reels di Instagram. Bahkan kalau yang aku dengar-dengar Instagram kayaknya duluan TikTok ya untuk Reels baru Instagram ya. Nah, konten pendek di TikTok itu maksudnya apa? Contoh gini teman-teman. Ada video tentang kampanye anti rokok misal. Kan kita tahu rokok itu bahaya ya. Nah, di TikTok itu konten pendek itu berguna untuk agar teman-teman ketika melihat video atau atau paparan suatu penjelasan materi itu bisa dengan mudah dicerna. Karena apa? Karena kontennya pendek. Jadi teman-teman enak bacanya. Oh, ternyata rokok bahaya ya. Gitu. Itu kelebihan dari TikTok, teman-teman. Jadi TikTok bisa jadi sarana buat edukasi juga. Gitu. Lalu viralitasnya tinggi. Kenapa dia viralitasnya tinggi? Karena itu teman-teman, TikTok itu sekarang bisa aku bilang ya, dia itu kayak gudangnya video-video viral teman-teman. Contohnya kita kalau nonton-nonton video-video apa, video-video kocak atau video-video apa kan pasti, oh udah nonton belum TikToknya dia? Oh udah lihat belum akun TikToknya dia? Nah kan pasti gitu ya teman-teman. Nah, TikTok cocoknya untuk apa? Dia untuk brand kreatif dan targetnya memang untuk anak muda gitu. Nah, brand kreatif maksudnya di sini apa? Brand kreatif itu contohnya gini teman-teman.
teman-teman, misal ya, teman-teman di sini mempunyai keahlian, aku permisalkan saja menggambar, misal. Teman-teman pengen, aku pengen gambarku dilihat orang banyak, aku pengen gambarku mungkin dilihat orang sebagai gambar yang unik, contohnya gitu. Nah, di brand kreatif ini, teman-teman bisa membuat suatu video yang berdurasi pendek dan itu bisa menarik banyak orang. Mengapa? Karena orang cenderung ketika mereka scroll TikTok nih ya, aku juga sih kalau scroll TikTok pasti scroll, scroll, scroll. Aku males lah ibaratnya kalau nonton video lama. Nah, di TikTok itu konten pendek itu bisa jadi kesempatan besar teman-teman. Jadi teman-teman punya suatu ide konten yang bagus, punya suatu bahan konten yang bagus banget. Itu bisa teman-teman gunain TikTok deh. Itu manjur banget. Aku dulu pernah ngupload konten, aku upload di TikTok. Aku tuh follower bisa dibilang di bawah 10 malah waktu itu ya. Waktu itu di bawah 10. Ketika aku upload tahu teman-teman, penontonnya sampai 1.000 loh. Bisa. Padahal aku follower sedikit bisa dibilang. Makanya TikTok tuh cocok banget buat viral. Kalau emang teman-teman mau punya video dan emang pengen viral ya, TikTok lah opsi dan solusinya gitu. Dan targetnya emang ini anak muda dan itu kan kita bisa lihat emang rata-rata konten kreatornya anak muda, viewernya pun anak muda gitu. Dan sekarang kan di TikTok ada fitur live TikTok ya kalau aku nggak salah. Oh iya benar, di TikTok itu ada fitur live dan mungkin teman-teman juga pada tahu ya. Di fitur live TikTok itu teman-teman sekarang bisa promosiin karya teman-teman, bisa ngepromosiin kemampuan teman-teman dalam hal apapun itu loh ya. Karena kan kemampuan dan prestasi kan hal yang sangat kita banggakan gitu loh teman-teman. Nah, itu bisa banget teman-teman. TikTok dipakai buat teman-teman, aku jelasinnya kayak itulah ya, kayak ngasih presentasi. Kalau lihat loh karya gua keren nih, atau lihat nih gambar gua keren. Contohnya gitu teman-teman. Nah, dari 6 platform sosial media ini, sorry ada 5 di sini ya. 5 platform sosial media ini mungkin teman-teman bisa lihat nih nanti apa yang cocok bagi preferen teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang berumur nih, bisa Facebook dengan penggunaan yang lebih ramah pengguna bagi orang tua. Lalu ada fitur grup untuk keluh kesah, untuk marketplace, untuk berjualan, bisa Facebook. Teman-teman mau fashion, mau lifestyle, mau visual keren, atau mungkin mau nonton video-video reels, atau mungkin hanya sekedar lihat story, scroll swipe story, bisa Instagram. Teman-teman mau baca berita, lari ke Twitter. Teman-teman mau profesional atau mau mencari jaringan teman-teman agar, aku pengen kenalanku banyak, aku pengen orang-orang tahu diriku siapa, bisa ke LinkedIn. Tuh. Nah, kalau teman-teman juga mau pengen, aku pengen bikin video viral, aku pengen bikin video kocak, bisa lari ke TikTok. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jenis konten teman-teman. Nah, di sini ada 2 jenis konten ya teman-teman yang di data yang kupaparkan ini. Jadi 2 jenis itu berupa berbayar dan organik. Tentunya ya kedua jenis konten ini mempunyai peran punya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini salah, ini bener, ini salah, ini bener. Nggak bisa. Karena memang 2 jenis konten ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan tentunya tujuannya pun sama untuk pemasaran dan mencari audiens atau penonton. Itu dia. Aku bahas dulu pertama ya. Yang pertama tuh ada konten organik. Karakternya apa sih konten organik itu? Organik kan bisa kita bilang tuh kayak mentah teman-teman. Jadi karakternya dia itu kalau di konteks sosial media ya, dia itu tanpa biaya, tanpa modal, tanpa teman-teman harus mengeluarkan uang sepeser pun. Lalu teman-teman harus bergantung pada algoritma saat itu. Contohnya, aku kasih contoh ya. Di TikTok mungkin algoritmanya sekarang produk-produk tas masa kini, misal contohnya gitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan algoritma itu untuk kebutuhan dan kepentingan teman-teman masing-masing. Nah, keunggulannya apa di organik ini? Itu dia gratis karena tanpa biaya. Lalu, teman-teman juga bisa membangun audiens yang setia. Caranya gimana? Di konten organik ini, teman-teman bisa teman-teman bisa interaksi dengan
follower teman-teman, dengan friends-nya teman-teman atau teman-teman di sosial media kita, itu bisa kita bangun audiens setia. Jadi jangan sampailah audiens kita tuh lepas, karena kan kita bergantung pada organik nih atau algoritma gitu. Nah, kelemahannya apa sih teman-teman kalau di organik itu? Kelemahannya itu dia sulit dijangkau banyak orang karena dia engagementnya itu nggak tinggi teman-teman. Jadi engagement itu kayak pendekatan lah, bisa dibilang gitu. Pendekatan, contohnya aku mau ke si A nih nyari konten. Nah itu aku susah tuh nyari A, ya karena itu, karena si A tekniknya organik, mentahan, gratis, tanpa mengeluarkan modal gitu. Aku kasih contoh. Contohnya gini ya teman-teman. Oh maaf teman-teman, contoh yang di atas sama yang di bawah ketuker ya. Jadi aku bakal jelasin secara manual aja. Nah, contohnya postingan media sosialnya itu tanpa iklan teman-teman. Jadi teman-teman upload tuh nggak pakai iklan, nggak diiklanin. Jadi murni dari postingan teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu ada di artikel blog atau website. Nah, artikel blog atau website itu kan bisa teman-teman buat secara gratis ya, tapi tentunya teman-teman harus mempunyai keahlian khusus dalam membuat website atau artikel gitu. Atau teman-teman bisa upload di video YouTube dan tentunya ya tanpa promosi atau bayar. Ini kan kita berbicara organik. Nah, atau teman-teman yang terakhir bisa meningkatkan SEO yang tadi kita bahas di outline awal tuh. Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari yang aku bilang contoh. Kan sekarang orang Indonesia kalau ngomong, udah minum Aqua belum? Beli Aqua dong. Padahal kan Aqua kan suatu jenis merek teman-teman, bukan air mineral. Kan kita harusnya kan nyebutnya, beli air mineral apa? Tapi kan karena SEO di kehidupan sehari-hari ini aku ambil konteks kehidupan sehari-hari ya, nanti yang elektronik bakal aku kasih contoh lagi. Nah, kenapa bisa aku bilang gitu? Karena di kehidupan sehari-hari sudah tertanam dengan kuat teman-teman bahwa aqua itu air putih, aqua itu air mineral gitu. Sama seperti halnya kalau misal contoh teman-teman search mobil di Google, pasti kan munculnya kalau nggak Toyota, Honda, dan merek Jepang lainnya gitu teman-teman. Jadi organik itu dapat aku simpulkan ya, dia itu konten yang tidak berbayar atau secara organik tanpa mengeluarkan modal sedikit pun gitu. Nah, yang kedua berbayar. Nah, dia karakternya apa sih ya, dari namanya aja berbayar ya teman-teman, jadi ya udah pasti ngeluarkan duit nih. Dia karakternya itu iklannya itu jangkauannya luas teman-teman, jadi teman-teman itu bisa menjangkau banyak orang dan teman-teman bisa juga men-setting iklan tersebut sesuai dengan keinginan teman-teman, sama tadi yang aku bilang di awal. Tadi di awal kan aku menggunakan Facebook Ads ya teman-teman. Nah itu Facebook Ads itu berbayar tapi dia bisa mengatur seberapa banyak penontonnya, penontonnya dari mana saja, minat mereka apa, itu bisa disetting. Tapi disclaimer ya teman-teman, ini berbayar. Itu. Nah, keunggulannya apa sih kelebihannya? Kalau untuk yang berbayar teman-teman, itu dia keunggulannya bisa menargetkan audiens yang spesifik. Sama kayak tadi teman-teman. Teman-teman misal ngejual sepatu klasik misal. Oh ya udah. Nanti ketika sebelum buat iklannya teman-teman menulis di spesifikasinya itu anak muda yang suka sepatu klasik atau mungkin laki-laki atau perempuan yang suka dengan sepatu klasik, contohnya gitu. Itu contoh simpelnya teman-teman. Nah, kelemahannya apa sih ya, tentunya teman-teman berbayar kan, mending iklan daripada mending buat iklan kan, mendingan kita buat jajan ya teman-teman. Nah, dia kelemahannya di situ, kita harus mempunyai modal lah ibaratnya gitu. Nah, contohnya apa sih yang berbayar itu? Contohnya yang pertama tuh ada iklan media sosial teman-teman. Sekarang iklan media sosial itu bisa kita temui di Instagram, di Facebook, lalu ada di Line kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, iklan media sosial itu tergantung platform yang diberikan dari masing-masing platform teman-teman gitu. Lalu yang kedua ada Google Ads. Google Ads itu iklan yang ada di internet. Yang ketiga ada konten sponsor. Nah, konten sponsor itu, misal teman-teman punya suatu produk atau jasa, itu teman-teman mencari sponsor. Mencari sponsornya itu gimana caranya? Teman-teman bisa kerjasama dengan bisnis lain, kerjasama dengan lembaga, kerjasama bahkan dengan pemerintah gitu. Nah, yang terakhir nih,
dia promosinya juga berbayar di marketplace atau platform tertentu. Jadi ketika teman-teman mau bikin promosi misal, oh aku mau bikin obral, misal cuci gudang ya. Nah, itu teman-teman harus bayar kalau memang mau mengambil opsi berbayar. Gitu. Nah, di dua jenis konten ini teman-teman sesuaikan dengan preferensi teman-teman. Aku nggak bilang yang berbayar salah, aku nggak bilang yang organik salah, dua-duanya sama-sama benar, tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung kapasitas teman-teman. Itu. Nah, aku lanjut ya. Nah, gimana sih cara kita optimalkan engagement dan jangkauan? Nah, untuk kita pastikan konten itu bisa kita jangkau lebih banyak penonton, ada beberapa strategi nih. Contohnya, waktu posting yang tepat. Analisis waktu terbaik berdasarkan insights media sosial. Contohnya gini, teman-teman. Kita kalau keluar rumah, kalau pagi kan masih sepi ya. Kalau pagi weekend, kan masih sepi itu. Tapi kalau pagi hari kerja kan rame orang-orang pada berangkat kerja, berangkat sekolah. Itu contoh simpelnya teman. Itu contoh simpelnya teman-teman. Sama kayak di media sosial. Media sosial juga demikian. Mungkin Instagram penggunanya lebih aktif pada pukul 6 sampai 9 saat mereka sedang bersantai, sudah pulang kerja, sudah pulang sekolah, sudah pulang kuliah, sudah pulang berbisnis dan lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi sosial media juga ada kehidupan lah bisa aku bilang gitu. Lanjut ya teman-teman. Nah, gimana sih cara kita manfaatin algoritma engagement dan jangkauan ini? Nah, permanfaatan algoritma itu gini, teman-teman. Di digital marketing dan media sosial itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan audiens dengan konten yang relevan tentunya ya. Nah, algoritma itu cara kerjanya adalah dengan menganalisis interaksi pengguna platform tersebut dari mulai preferensi, tren, menentukan konten yang tentunya harus teman-teman sesuaikan apa yang ingin ditampilkan. Itu. Lalu yang kedua, itu ada gunakan hashtag yang relevan. Contohnya gini teman-teman, teman-teman jualan sepatu ya udah hashtag sepatu misal, hashtag kulit asli misal gitu. Pokoknya banyakin hashtag, tapi jangan out of context teman-teman. Jangan sepatu tapi hashtag karburator gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Gunakan hashtag yang relevan. Jadi jelas produk kita masuknya ke search apa gitu. Nah, sama gunakan alat riset hashtag teman-teman. Seperti brand 24 ini yang aku kasih contoh ya di sini. Nah, brand 24 itu dia itu alatnya itu kita bisa ngecek hashtag ini tuh kuat nggak sih gitu loh. Simpelnya gitu teman-teman. Lalu ada lagi pilih hashtag yang relevan dengan konten dan sesuai dengan target audiens. Contohnya, teman-teman mau buat konten nih, misalnya, teman-teman disabilitas juga membuat konten, misal, tentang kehidupan sehari teman-teman. Nah, teman-teman buat hashtagnya ya udah sesuai dengan kehidupan sehari teman-teman. Contohnya, hashtag berangkat ke sekolah, hashtag makan malam, misal gitu. Itu contoh simpelnya, teman-teman. Lalu, kita gabungkan nih hashtag populer dan niche. Niche itu apa? Niche itu kayak pengelompokan lah teman-teman yang bisa aku bilang ya. Niche itu dia untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi dia spesifik gitu teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, lihat juga kompetitor kita atau pesaing kita di tren saat ini. Jadi kita kalau nyari hashtag itu, kita saingannya siapa nih? Saingannya si A kah? Si B kah? Gitu. Nah, lalu ada gunakan 5 sampai 10 agar efektif teman-teman. Jadi tergantung juga dari platform yang teman-teman gunakan. Kalau IG mungkin 5 sampai 10. Kalau Facebook mungkin 6. Kalau LinkedIn mungkin hanya satu. Kalau Twitter mungkin hanya 3. Jadi gitu teman-teman. Kita harus riset dulu di setiap aplikasi hashtagnya yang berapa cocok untuk platform masing-masing gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman yang terakhir itu manfaatkan fitur interaktif, polling, Q&A, question and ask, dan Reels. Nah, kenapa sih interaktif itu penting? Karena gini teman-teman. Ketika kita memanfaatkan fitur interaktif, itu teman-teman bisa tahu jawaban teman-teman secara real. Jadi kita nggak selamanya mengawang-awang. Contohnya gini, masyarakat sekarang suka sepatu nggak ya? Masyarakat sekarang suka tas kulit nggak ya? Contohnya gitu.
Tapi ketika teman-teman membuat polling, Q&A atau Reels, itu teman-teman bisa secara jelas melihat jawaban dari audiens atau penonton secara langsung. Karena kan mereka yang ngisi nih polling kita. Mereka kan yang ngisi Q&A kita. Contohnya gini, teman-teman mau menjual sepatu. Teman-teman kasih dua opsi nih, merah dan biru. Nah, teman-teman buat di polling. Nanti ketika polling itu kan udah selesai kan kelihatan, oh ternyata masyarakat lebih suka biru. Oh ternyata lebih suka merah. Atau bahkan ternyata netral. Nah, itu bisa teman-teman pertimbangkan untuk penentuan keputusan teman-teman. Maupun dalam berbisnis ataupun sekedar konten kreator. Gitu teman-teman. Nah, cara kita optimalkan jangkauan atau engagement ya, itu untuk Instagram dan Facebook itu pakai fitur polling teman-teman. Fitur polling sudah aku jelaskan tadi ya. Jadi kita buat suatu polling atau kita voting ibaratnya musyawarah gitu. Lalu ada kuis. Kuis itu biasanya kita bikin pertanyaan nanti yang jawab itu dari penonton atau audiens kita. Lalu ada stiker teman-teman. Stiker itu lebih ke fitur yang memang disediakan dari Instagram dan Facebook. Stiker itu biasanya berupa visual gambar atau visual GIF video gitu. Nah, ada juga live stream teman-teman untuk kalian meningkatkan interaksi. Karena gini teman-teman, kalian kan pernah lihat pasti kalau main IG nih ya. Oh, dia lagi live nih. Oh, dia lagi live nih, tapi lagi promosi. Gitu teman-teman. Contohnya untuk jangkauan teman-teman itu lebih dikenal banyak orang gitu. Nah, yang kedua nih teman-teman, TikTok. Dia manfaatkan fitur duet. Duet itu teman-teman kayak kolaborasi lah sama kreator lain. Jadi ketika teman-teman upload video atau teman-teman lagi nge-live, itu nanti teman-teman bisa ngajak kreator lainnya. Gitu teman-teman. Lalu ada Stitch. Stitch itu kita eh, kayak apa ya? Dia itu kayak mereview video orang lain teman-teman. Contohnya aku ngebuat video aku lagi bongkar motor misal. Nanti teman-teman bisa nge-stitch videoku dengan cara apa? Aku lagi bongkar motor, teman-teman mungkin ngasih penjelasan atau mungkin teman-teman menambahkan beberapa foto, beberapa video lucu gitu. Q&A juga sama. Q&A itu ya ke teman-teman kasih pertanyaan di TikTok agar penggunanya itu aktif teman-teman. Penggunanya bisa apa? Bisa berinteraksi dengan kita secara langsung gitu. Lalu yang ketiga ada YouTube. YouTube itu kita memakai komunitas live chat dan komentar yang memang sudah dipasang pin untuk kita dorong partisipasi ya teman-teman. Itu strateginya. Nah, aku jelasin ya. YouTube live chat gini teman-teman. Di YouTube itu kan kita bisa live stream sama seperti halnya IG, TikTok, Facebook. Nah, tapi di YouTube itu eh, fitur live chatnya itu dia lebih ke orientasi menonton teman-teman. Kalau Instagram, Facebook kan orientasinya kan interaksi, tapi kalau YouTube itu lebih ke kayak penonton konser lah. Aku kasih contohnya gitu. Dan teman-teman bisa memasangi pin dan tentunya itu kan sesuaikan lah dengan kebutuhan teman-teman. Misal teman-teman lagi main game, misal nih live stream game nih misalnya teman-teman penonton aku lagi main game, nanti aku ngekomen, tolong di like ya, nanti komennya aku pin. Komen itu tidak akan tenggelam walaupun teman-teman ada 1.000 penonton, 1.000 penonton itu misal langsung komen semua, itu nggak bakal hilang teman-teman. Komentarku nggak bakal hilang karena sudah kupin gitu. Lalu yang terakhir ada LinkedIn. Nah, LinkedIn ini dia itu cara kita ningkatin jangkauan kita ya, itu ngebuat polling dan tentunya pakai LinkedIn articles untuk membangun diskusi profesional. Itu apa? Jadi LinkedIn articles itu bisa orang itu berdiskusi dengan kita. Tentunya yang profesional ya, membahas pendidikan latar belakang kita, membahas hmm, prestasi kita, karya kita, gitu teman-teman. Jadi di antara 4 platform sosial media ini menjadi cara strategi yang bagus untuk teman-teman dalam meningkatkan jangkauan, dalam mengoptimalkan engagement. Ini strateginya bisa teman-teman pakai, bahkan langsung praktek habis video ini selesai pun bisa. Tuh. Nah, sekarang masih dioptimalkan engagement dan jangkauan, kolaborasi dan user generated content. Jadi, kerjasama dengan influencer atau brand lain, teman-teman.
Jadi cara teman-teman mau mengoptimalkan jangkauan itu teman-teman cari influencer, cari brand, cari perusahaan agar teman-teman bisa kerjasama. Jadi nama teman-teman tuh keangkat sama influencer ini, sama perusahaan-perusahaan ini. Teman-teman tuh namanya keangkat gitu teman-teman. Lalu yang kedua nih ya, ada memperluas jangkauan. Nah, memperluas jangkauan itu gini tuh teman-teman. Kita itu kolaborasi dengan influencer atau pengguna lain dalam membantu menjangkau audiens baru. Nah, kolaborasi ini bisa berupa apapun teman-teman. Misal, kita hari ini masak bareng sama influencer A nih, misal. Contohnya gitu. Lalu yang ketiga ada meningkatkan engagement. Kan penonton tuh lebih senang dengan konten yang melibatkan mereka ya. Jadi contohnya gini teman-teman. Aku misal penonton, teman-teman konten kreator. Aku tuh pengen aku bisa ngasih ide ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu meluncurkan suatu produk atau meluncurkan suatu video itu berdasarkan saranku karena aku merasa, saranku ternyata di ini nih dilirik oleh konten kreator ini atau bahkan ideku digunakan nih. Nah, aku di situ seneng. Sama seperti halnya audiens, teman-teman. Audiens itu senang kalau mereka itu terlibat dengan interaksi yang teman-teman berikan. Itu sangat penting, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan konversi. Review dan testimoni dari pengguna seringkali lebih efektif dalam menarik pelanggan. Contohnya gini tuh teman-teman. Aku kan punya toko online di Shopee ya. Nah, ketika ada pelanggan yang mau beli barang di tokoku, itu biasanya mereka melihat review, komentar produk aku. Kenapa? Karena mereka lebih percaya atau bahkan mayoritas mereka itu kalau mau beli sesuatu itu berdasarkan, oh orang ini ternyata komennya bagus nih, oh berarti barangnya asli, oh berarti barangnya tahan lama, awet dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah menganalisis dan mengukur distribusi konten. Yang pertama adalah engagement rate. Engagement rate atau metrik yang mengukur tingkat interaksi pengguna terhadap konten seperti like, komentar, share, dan klik. Nah, cara ngitungnya gimana? Yaitu adalah engagement rate sama dengan total interaksi, yaitu adalah like, comment, dan share, dibagi total follower yang dimiliki teman-teman, baik di IG, TikTok, ataupun Facebook, dikali 100, itu nanti bisa ketahuan tuh berapa persennya. Jadi contoh, teman-teman menggabungkan misal 10 like, 20 komen, 30 share. Teman-teman total semua, teman-teman jumlah semua, dibagi dengan total follower, misal contoh, total follower teman-teman misal 100 ya, dibagi 100 dikali 100 gitu teman-teman, cara melihat engagement rate. Jadi like, comment, share dibagi follower dikali 100, nanti ketemu berapa persennya. Selanjutnya itu ada ini teman-teman, menganalisis dan cara kita ngukur distribusi konten. Nah, reach dan impressions teman-teman. Reach itu adalah jumlah pengguna unik yang melihat konten. Lalu impressions itu jumlah total tampilan konten, termasuk tampilan berulang oleh pengguna yang sama. Nah, reach itu jumlah pengguna unik, unik yang melihat konten yang tadi aku jelasin teman-teman. Reach itu bagaimana kita mendekat kepada penonton kita. Impression itu bagaimana impresi dari penonton kita atau audiens kita, gitu teman-teman. Lah, lalu bagaimana kita cara analisisnya? Itu pakai kita Google Analytics, Facebook Insights, atau Instagram Insights untuk melihat reach dan impressions. Lalu, bandingkan reach dengan engagement untuk mengukur efektivitas konten atau seberapa efektif sih em, reach dan impressionnya atau reach dengan engagement itu seberapa efektif sih itu teman-teman. Ini aku bakal kasih contoh ya untuk cara analisisnya. Aku akan buka aku akan buka akun IG ku, akun IG tokoku ya, bakal ku buka biar ku bisa lihat seberapa banyak sih reach dan engagementnya gitu teman-teman.
Ini ya teman-teman, aku buka dulu ya IG-nya. Ntar, nah ini teman-teman, di account insights di IG ku ya, yang akan kubuka untuk melihat insight-nya. Kalau di IG, kalau dari laptop ya, itu kita buka klik menu dashboard untuk melihat seberapa bagus sih performa kita di sosial media gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, 14 hari terakhir, viewernya kita berapa, penonton kita berapa, lalu di dalam 4.000 penonton ini, itu followernya ada berapa persen, non-follower atau orang tidak dikenal yang kebetulan melihat konten kita itu berapa persen, itu juga bisa dilihat di insight akun ini teman-teman. Nah, konten konten type itu tipe kontennya. Contoh, di IG ku ini dia kuat di stories teman-teman. Storiesnya itu dia mencapai 99,2%. Nah, mungkin aku kuat di 99,2% ini teman-teman. Untuk Reels aku tidak terlalu kuat ya, di 0,6, lalu postingan juga 0,2. Dan presentasinya bisa kita lihat nih teman-teman. Untuk warna pink itu follower pengikut kita, lalu untuk warna ungu itu non-follower yang bukan pengikut. Nah, ini IG nanti memaparkan top konten teman-teman. Konten mana sih yang mempunyai performa paling tinggi? Nah, itu nanti bisa dilihat di sini teman-teman. Oh, ini konten pertamaku mungkin story ini. Konten keduaku mungkin story ini gitu teman-teman. Interaksi juga sama teman-teman. Interaksi itu bisa berupa apa aja ya? Bisa berupa chat, like, comment, share. Di tempatku itu follower itu kita bisa lihat contohnya nih ya, itu 82,1% teman-teman. Untuk yang non-follower 17,9%. Itu interaksinya total ada 39 teman-teman. Dalam jangka waktu 14 hari atau 2 minggu. Nah, aktif waktunya di mana sih? Aktif waktunya itu bisa dilihat nih teman-teman. M itu Monday atau Senin, To itu Tuesday atau Selasa, When itu Wednesday atau Rabu, TH atau Thursday itu Kamis, F atau Friday itu Jumat, SA Saturday atau Sabtu itu Sabtu, Sunday atau Minggu itu hari Minggu. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, 12A, 12 AM atau jam 12 dini hari. Nah, 12 dini hari itu bisa dilihat teman-teman, ada 262 follower. Jam 3 AM, jam 3 dini hari nih teman-teman, 297 penonton. Gitu teman-teman. Jadi, fitur Insight di IG ini bisa kita gunakan untuk pertimbangan yang kuat dalam menentukan keputusan gitu teman-teman. Jadi kalau di HP kalian bisa buka profile, nanti ada menu dashboard teman-teman. Tapi kalau di laptop itu bisa lewat menu dashboard. Begitu teman-teman. Oke, kita balik lagi teman-teman ya. Ini tadi kita udah aku kasih contohnya ya untuk cara bagaimana dalam menganalisis dan mengukur distribusi konten. Selanjutnya teman-teman, lalu ada CTR, click through rate. Click through rate itu atau CTR itu mengukur presentasi pengguna yang mengklik tautan dibandingkan jumlah total yang melihatnya. Jadi dibagi dengan jumlah total. CTR, rumusnya ini teman-teman. Jumlah klik. Jumlah klik tadi kan bisa kita lihat tuh teman-teman di IG yang tadi kupaparkan. Jumlah kliknya berapa itu bisa berupa interactions gitu. Dibagi dengan jumlah tampilan teman-teman. Jumlah tampilan itu atau impressions
itu ada di menu tadi juga teman-teman, di IG yang tadi kupaparkan. Itu dikali 100 gitu teman-teman. Jadi kalian tinggal cari jumlah klicknya berapa, dibagi dengan impressions atau jumlah tampilan, dikali 100. Nah, poin kedua nih teman-teman, poin terakhir. SEO untuk konten. SEO untuk konten teman-teman. Search Engine Optimization atau SEO. Itu menjadi strategi penting teman-teman dalam distribusi konten atau penyebaran konten agar mudah ditemukan teman-teman di mesin pencari seperti Google yang tadi ku jelasin perkenalan di awal. Tanpa SEO, konten itu bisa tenggelam teman-teman. Karena persaingan online kan gila nih teman-teman. Dalam artian gini teman-teman. Persaingan online itu kita bisa lihat jutaan orang bahkan miliaran di dunia ini menggunakan sosial media teman-teman. Makanya SEO itu sangat penting banget teman-teman. Gitu. Lalu gimana sih caranya kita meningkatkan SEO kita? Itu bisa lewat riset kata kunci. Jadi riset kata kunci itu kita pilih kata kunci yang tepat agar bisa berpengaruh dalam menentukan apakah konten ini cocok untuk eh, penonton kita nggak sih? Cocok nggak sih untuk audiens gitu loh teman-teman? Cocok nggak sih untuk audiens saya yang suka sepatu gitu? Contohnya gitu teman-teman. Nah, ini ada alatnya nih teman-teman. Alat riset kata kunci. Ada Google Keyword Planner. Jadi Google Keyword Planner ini, maaf teman-teman, Google Google ini fitur ini menyediakan bisa kita lihat berapa biaya yang kita keluarkan untuk iklan, lalu berapa kliknya di dalam iklan tersebut. Jadi kita bisa lihat seberapa bagus sih performa iklan kita gitu. Nah, cara menggunakannya gitu teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke Google Ads. Kebetulan aku belum pernah mencoba ya, jadi aku bakal memaparkan di sini. Teman-teman masuk ke Google Ads, teman-teman bikin akun sama kayak bikin akun email dan lain-lainnya, lalu masuk ke dashboard ads. Dashboard ads itu nanti ada banyak menunya, ada keyword, ada performance, ada reach, ada aplikasi dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman pilih tools atau keyword planner. Keyword planner itu nanti teman-teman bisa bikin kampanye teman-teman. Dalam kampanye itu ada iklan teman-teman yang akan teman-teman buat gitu teman-teman. Nah, lalu ketika teman-teman sudah masuk keyword planner ini, masukkan kata kunci terkait teman-teman. Masukkan kata kunci yang pengen teman-teman masukkan, yang pengen teman-teman butuhkan gitu. Lalu lihat volume pencarian dan tingkat persaingan. Persaingannya besar nggak sih? Atau mungkin banyak nggak sih yang menggunakan kata kunci itu? Itu cara kita meriset kata kunci untuk planner kita, untuk perencanaan kita, gitu teman-teman. Lalu eh, dilihat juga teman-teman, cari itu kata kunci yang volumenya tinggi dan persaingannya itu standar lah, moderat, gitu. Jadi persaingannya nggak terlalu tinggi, tapi volumenya tinggi teman-teman. Orang melihat itu, contoh, orang mengesearch charger HP murah, contohnya gitu. Nah, itu kan dia volumenya tinggi teman-teman. Dalam artian gini, volume tinggi itu banyak yang nonton charger HP murah, tetapi persaingannya itu standar. Karena apa? Karena penjual-penjual tidak menggunakan kata kunci dengan yang tadi ku bilang tadi, charger HP murah. Itu dikit. Makanya coba cari persaingan yang moderat, teman-teman. Itu. Nah, ini contoh paparannya ya, teman-teman. Jadi ada menu ide kata kunci, ada perkiraan, ada kata kunci tersimpan, kata kunci negatif. Di ide kata kunci itu ada banyak teman-teman, ada digital market. Kita ketika nge-search contoh ya, digital marketing, nanti kita juga bisa tambah, perluas penelusuran teman-teman. Ini berguna untuk apa? Ini berguna ketika teman-teman nge-search sesuatu, contohnya gini teman-teman. Kalau kita masuk Google, kan kita pasti search dong. Aku misal pengen cara mengikat tali sepatu, contohnya gitu. Di Google Search. Itu kan nanti website apa yang paling pertama muncul, teman-teman? Itu namanya SEO. Itu namanya kita mengoptimalkan kata kunci, teman-teman. Itu. Nah, di menu ini, teman-teman, itu teman-teman bisa atur dari mulai search-nya mau kata kunci apa, teman-teman mau filter kata-kata apa,
Lalu juga teman-teman mau budgetingnya berapa untuk per bulan gitu teman-teman. Nah, lalu ada juga nih selain Google, alternatif dari Google Ads untuk SEO yaitu Ahrefs. Ahrefs itu dia menggunakan keyword explorer untuk melihat pencarian, volume pencarian, keyword difficulty atau KD dan SERP analysis. Jadi gini teman-teman, di Ahrefs ini dia itu lebih menekankan, lebih memfokuskan pada seringnya pencarian tersebut gitu. Lalu dengan analisis backlink untuk melihat kata kunci yang digunakan pesaing. Jadi contohnya gini teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman untuk penjelasan di aplikasi atau website Ahrefs. Selanjutnya adalah kita masuk ke SEMrush. SEMrush itu kita memasukkan kata kunci utama dan lihat suggested suggested keywords. Jadi suggested keywords itu kata kunci apa yang disugestikan oleh SEMrush ini. Ya tentunya untuk meningkatkan pencarian yang kita inginkan ya, atau produk yang kita ingin orang mencari kata kuncinya. Contoh orang ingin mencari sepatu, kita menjual sepatu, oh ya udah, saya ingin orang itu mencari sepatu saya. Contohnya gitu teman-teman. Nah, lihat SEO difficulty untuk memilih kata kunci yang lebih mudah di ranking. Jadi, di SEMrush ini itu bisa kelihatan teman-teman, kata kunci apa yang mudah di ranking dan memang cocok untuk pencarian. Gitu teman-teman. Nah, optimasi konten SEO teman-teman. Nih, ini teknik apa tekniknya ya, teknikalnya untuk optimasinya. Yang pertama ada struktur artikel yang SEO friendly. Jadi judul yang menarik atau mengandung kata kunci utama itu contohnya gini. Gunakan angka teman-teman. Contoh 10 tips atau mungkin contohnya 10 mobil terbaik, 10 sepatu terbaik, contohnya gitu. Itu untuk memancing SEO friendly-nya gitu. Nah, yang kedua adalah masukkan kata kunci utama. Nah, kata kunci utama itu ya teman-teman mau produk apa, teman-teman mau jasa apa, teman-teman sepatu ya sepatu. Kalau teman-teman misal jasa apa, jasa logistik, logistik gitu teman-teman. Nah, lalu kita juga buat judul yang memancing rasa ingin tahu. Contohnya rahasia sukses mengejarkan meng- mengerjakan UTBK kan yang sekarang lagi mau kuliah nih dan pastikan mereka itu ya belajar UTBK terus ya, semangat buat kalian yang mau UTBK. Atau mungkin balik lagi ke contoh judul rahasia sukses untuk mendapatkan uang misal contohnya gitu, atau rahasia sukses untuk mencapai cita-cita contohnya gitu teman-teman. Jadi em, di judul yang menarik ini itu kita gunakan angka untuk bahasanya apa ya, aku bisa bilang mungkin mengelompokkan ya, kita kelompokkan, kita buat 10 apa 10 jenis. Jadi makanya ada angka kan, gunakan 10 tips atau gunakan 10 sepatu ini atau 10 sepatu trending di tahun 2025 saat ini gitu teman-teman. Yang kedua, setelah judul menarik kita kita ganti ke subjudul yang relevan. H2, H3 dan lain-lain. H1, judul utama artikel. Nah, judul utama artikel ini, jadi teman-teman nanti itu ketika teman-teman punya artikel ya, punya website atau mungkin landing platform, itu teman-teman mempunyai judul utama yang menarik untuk audiens teman-teman atau penonton teman-teman gitu, atau mungkin followers. Nah, untuk H2, subjudul utama yang membagi topik besar. Nah, di subjudul utama yang membagi topik besar itu kayak apa ya teman-teman? Kayak kayak judul tapi subjudul. Jadi di bawahnya judul teman-teman. Jadi judul bercabang lagi. Itu contohnya. H3, subjudul yang membagi bagian dari H2 menjadi lebih spesifik. Nah, subjudul yang membagi bagian dari H2 menjadi lebih spesifik itu, jadi dari H2 ya teman-teman, dari cabang tadi itu, dibagi lagi ke teman-teman menjadi cabang yang lebih spesifik. Contoh, aku ambil contoh ya. H1 itu sepatu, H2 itu sepatu kulit, H3 itu sepatu pantofel, kan pantofel kulit. Nah,
H4 sampai H6 itu sub-sub judul tambahan jika diperlukan. Nah, sub-sub tambahan jika diperlukan itu biasanya teman-teman setelah tadi kita di H3 contoh aku kasihnya sepatu pantofel, itu H4 sampai H6 itu biasanya tambahan teman-teman. Contohnya sepatu pantofel kulit atau mungkin sepatu pantofel bertali. Contohnya gitu teman-teman. Jadi ada contohnya juga nih, H1 itu panduan SEO lengkap. H2 itu cara riset kata kunci. H3 itu menggunakan Google Keyword Planner. Itu dia teman-teman. Itu contoh yang kuberikan di halaman ini. Kalau yang di atas tadi itu contoh yang kuberikan berdasarkan pengalamanku sendiri. Gitu teman-teman. Nah, optimasi konten SEO teman-teman. Kita gunakan meta description dan alt text. Meta description yang informatif membantu meningkatkan CTR. Nah, kenapa itu bisa informatif, teman-teman? Karena CTR itu sangat berguna untuk kita mengoptimalkan kita punya SEO itu, teman-teman. Nah, yang kedua ini deskripsi singkat, 150 sampai 160 karakter yang muncul di hasil pencarian Google. Nah, deskripsi singkat ini itu biasanya terletak ketika teman-teman misal mau masuk website nih ya. Di website itu kan ada judul, link, bawahnya kan kayak ada tulisan tuh teman-teman yang nggak bisa teman-teman klik di bawahnya link. Itu adalah deskripsi singkat teman-teman. Itu biasanya untuk memberikan deskripsi awalan atau gambaran awal tentang website teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Juga harus mengandung kata kunci utama. Nah, alt text pada gambar membantu SEO gambar. Lalu deskripsi gambar juga bisa membantu banget nih teman-teman dalam SEO dan aksesibilitasnya. Lalu yang terakhir adalah gunakan deskripsi yang relevan teman-teman dengan kata kunci. Dalam artian gini, teman-teman ketika menulis di teks yang aku bilang tadi itu yang nggak bisa diklik link itu teman-teman kasih deskripsi yang memang sesuai dengan judul headline teman-teman. Itu dia. Agar kenapa? Agar audiens itu tertarik dan percaya akan konten yang teman-teman buat di website teman-teman atau landing platform teman-teman gitu. Nah, ini ada SEO teknikal dan kecepatan website. Selain konten, aspek yang perlu diperhatikan itu juga terpengaruh oleh peringkat SEO, teman-teman. Nah, faktor SEO teknikal itu, yang pertama adalah mobile friendly, yang kedua itu kecepatan website, yang ketiga itu structure URL-nya jelas, yang di mana dalam struktur URL yang jelas itu, gunakan URL pendek dan deskriptif. Contohnya www.situsanda.com/panduan SEO. Jadi, ini aku kasih contoh di sini aja teman-teman. Itu URL pendek ini dan dan harus deskriptif teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, www.situsada.com/panduan SEO. Di awalnya itu URL-nya pendek dan deskriptif, panduan SEO gitu teman-teman. Lalu hindari karakter khusus dan angka acak. Dan yang terakhir adalah gunakan kata kunci dalam URL. Hindari karakter khusus dan angka acak. Kenapa teman-teman? Karena gini, karakter khusus dan angka acak itu membuat persepsi audiens atau penonton teman-teman itu hmm, campur aduk. Campur aduk karena ini berdasarkan pengalamanku dalam ini ya, dalam mengoperasikan kontenku di Facebook ya. Jadi aku waktu itu pernah buat konten dengan karakter khusus dan angka acak dan ternyata kok responnya kurang dari ekspektasiku, kok malah nontonnya dikit atau bahkan kok malah minatnya ke hal lain gitu teman-teman. Dan jangan lupa yang terakhir, gunakan kata kunci dalam URL. Kata kunci itu berisikan tentang apa yang teman-teman mau sampaikan. Bisa itu produk ataupun jasa. Gitu teman-teman. Nah, cara kita analisisnya, tadi kan udah dikujelasin ya. Ada Google Analytics, yaitu ya tadi dari Google sendiri, itu kita bisa melacak pengguna, jumlah pengunjung, sumber traffic, dan perilaku pengguna. Lalu yang kedua adalah gunakan fitur behavior flow untuk melihat jalur pengguna di situs. Nah, Google Search Console itu melihat performa pencarian, kata kunci teratas, dan error teknis SEO. Lalu gunakan fitur index coverage untuk memastikan semua halaman terindeks. Untuk Moz,
itu kita mengevaluasi domain authority dan melihat peluang backlink. SEMrush itu kita meriset kata kuncinya kita riset ya, audit SEO, dan kita analisis kompetitor kita siapa, pesaing kita siapa gitu. Lalu gunakan fitur position tracking untuk memantau ranking kata kunci. Itu di SEMrush. Di Ahrefs itu melacak backlink dan menganalisis kata kunci pesaing. Jadi backlink kita lacak, lalu kita analisis. Oh, pesaing kita ada berapa sih? Oh, em, apa pesaing dan lawan apa lawan perusahaan kita ada berapa sih gitu teman-teman. Lalu ada Uber Suggest. Uber Suggest itu riset kata kunci dan ide konten berbasis tren pencarian. Jadi kalau teman-teman mau punya SEO yang bagus dengan menggunakan platform Uber Suggest, itu teman-teman riset dulu kata kunci mana, ide kontennya gimana, dan harus berbasis dengan tren pencarian yang saat ini memang lagi ngetren atau lagi naik ataupun lagi viral gitu teman-teman. Nah, sekarang ada loh teman-teman tools AI untuk memudahkan kita dalam membuat SEO konten. Yuk langsung praktekin langsung teman-teman. Gini, teman-teman boleh pause videonya setelah aku ngomong ya. Teman-teman buka AI Chat GPT. Bisa lewat laptop atau lewat HP. Kalau HP itu ada aplikasinya. Lalu teman-teman ketik di prompt AI-nya. Cara membuat SEO produk sepatu misal. Nanti AI langsung membeberkan secara detail. Dan teman-teman bisa juga mempersempit ruangnya. Contoh, teman-teman menjual sepatu kulit misal. Ya udah, teman-teman ketik lagi prompt AI-nya. Buatkan SEO, Search Engine Optimization untuk sepatu kulit. Itu teman-teman. Jadi teman-teman persempit ruang lingkupnya. Nah, mudah kan kalau pakai AI? Tentunya mudah teman-teman. Bisa langsung dicoba. Ah, dan mungkin itu saja ya, teman-teman untuk materi yang kupaparkan hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi dan tentunya tetap semangat ya untuk kita semua dan untuk teman-teman disabilitas. Tetap semangat, kalian hebat dan kalian saya yakin pasti semuanya bisa berprestasi dengan baik. Kalian juga mempunyai peluang yang baik dalam sukses. Bahkan mungkin kalian pun bisa mempunyai ide-ide yang cemerlang yang mungkin saya bahkan bisa terpana oleh ide-ide kalian. Gitu. Jadi mungkin dari aku itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.